Dan intinya bagi kita di dalam mengelola suatu kekuasaan pemerintah negara adalah tercapainya tujuan bersama, keadilan, ketertiban hukum, kemudian sebagai jalan bagi kemakmuran, di mana di dalam proses itu hak-hak setiap warga negara untuk bersuara, berserikat itu dihormati oleh konstitusi. Sehingga ketika PD Perjuangan mau dituduh dengan berbagai tuduhan apapun, selama kami setia pada jalan kerakyatan, setia pada jalan ideologi Pancasila, pada watak pembebasan bagi rakyat-rakyat tertindas, bagi rakyat-rakyat miskin, ya kami akan kebal terhadap berbagai tuduhan-tuduhan tersebut. Pak Hasto, langsung aja, mungkin ini kan akhir-akhir ini banyak tudingan ke PDIP terkait maraknya demo mahasiswa. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, bagi kami kekuasaan politik dimanapun di dunia ini harus mendengarkan suara kritis, harus mendengarkan suara rakyat, karena power tend to collapse. Dari kehadiran saya di acara peluncuran buku Prof. Mahfud tentang politik hukum, ini kita juga diingatkan bahwa ada perbedaan antara suatu negara yang demokratis dan otoriter dengan suatu produk hukumnya. Dan intinya bagi kita di dalam mengelola suatu kekuasaan pemerintah negara adalah tercapainya tujuan bersama, keadilan, ketertiban hukum, kemudian sebagai jalan bagi kemakmuran, di mana di dalam proses itu hak-hak setiap warga negara untuk bersuara, berserikat itu dihormati oleh konstitusi. Sehingga ketika PD Perjuangan mau dituduh dengan berbagai tuduhan apapun, selama kami setia pada jalan kerakyatan, setia pada jalan ideologi Pancasila, pada watak pembebasan bagi rakyat-rakyat tertindas, bagi rakyat-rakyat miskin, ya kami akan kebal terhadap berbagai tuduhan-tuduhan tersebut. Karena yang penting adalah kesetiaan pada jalan politik kerakyatan, meskipun itu membawa suatu resiko-resiko politik, dituduh menjadi dalang demo dan sebagainya. Buat kami yang penting seluruh jajaran PD Perjuangan dengan berbagai tuduhan itu semakin setia pada jalan kerakyatan, semakin setia pada jalan pembebasan sebagai watak sejati dari Pancasila dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai hal yang kita perjuangkan saat ini. Ya. Ya, kalau kita lihat penggunaan gerakan-gerakan mahasiswa untuk kepentingan politik kan banyak terjadi. Peristiwa 65 gerakan mahasiswa juga ditunggangi oleh kepentingan politik akibat perang dingin. Tapi yang kami lihat adalah keberanian untuk mengaku bahwa ada yang mau mencoba memutarbalikkan haluan dari gerakan mahasiswa yang penuh idealisme, penuh dengan kemurnian jiwa patriotisme di dalam merespon berbagai persoalan bangsa dan negara. Ini harus segera ditindaklanjuti agar kemurnian gerak mahasiswa dengan gagasan yang konkret, ya, dan juga sebagai latihan di dalam proses kaderisasi kepemimpinan nasional, mereka harus diberikan suatu ruang. Dan apa salahnya kita mendengarkan berbagai kritikan itu, kemudian menjawab berbagai kritikan-kritikan. Tugas pemerintah negara, termasuk partai politik, termasuk PD Perjuangan, untuk mendengarkan kritik dan kemudian melakukan suatu jawaban-jawaban secara kelembagaan agar tujuan bersama di dalam membangun demokrasi yang berkeadilan sosial itu betul-betul bisa kita wujudkan. Ya, tentu ini kan sudah ada suatu proses klarifikasi. Tapi di sini juga menunjukkan bahwa di dalam penyampaian suatu proses aspirasi termasuk yang dilakukan oleh mahasiswa sekalipun, banyak kepentingan-kepentingan politik yang ingin mencoba menunggangi itu. Sikap PD Perjuangan, kami tetap percaya kepada idealisme dari gerak mahasiswa. Ya, terima kasih. Terkait dengan pidato Pak Presiden bahwa ada demo yang dia tahu dibayar gitu kan, itu seperti apa, Pak? Pidato terbarunya kan saya nggak tahu, mungkin yang dibayar siapa. Yang bayar kelompok tertentu kan selama ini yang diduga bukan orang swasta ya, orang dalam, ya kan, yang mungkin, tapi nggak tahu mestinya ya bahwa umumkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar.
Ya ini lagi colok kok malah tambah. Aji. Yang akhirnya mengaku kalau dia dibayar ya untuk bertemu dengan Gibran. Tanggapan Pak Mahfud seperti itu gimana? Ya sangat menyedihkan ya kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu. Meskipun di setiap waktu selalu ada kelompok-kelompok kecil mahasiswa yang keluar dari arus utama perjuangan itu sejak dulu ada. Zaman saya mahasiswa dulu banyak intel-intel itu mahasiswa mengerangkap jadi aktivis. Dan baru cair lagi hubungan kami sesudah Orde Baru runtuh. Lalu kita, kamu dulu intel, ya dulu saya intel dibayar dan sebagainya. Sekarang orang yang dibayar itu ada buzzer, kemudian ada aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta di Wika itu. Tapi itu harus kecil dan mudah ketahuan juga kan. Sebaiknya mahasiswa itu jangan mau dipecah-pecah, ada BEM tandingan, ada BEM ini, BEM itu gitu. Pokoknya perjuangan aja secara objektif bahwa sekarang perlu perbaikan kan gitu. Terkait dengan pidato Pak Presiden ya, bahwa ada demo yang dia tahu dibayar gitu kan, itu seperti apa? Pidato terbarunya kan saya nggak tahu, mungkin yang dibayar siapa? Yang bayar kelompok tertentu kan selama ini yang diduga bukan orang swasta ya, orang dalam, ya kan? Yang mungkin, tapi nggak tahu mestinya ya bahwa umumkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar. Tapi saya nggak tahu siapa yang dimaksud. Nggak tahu saya siapa yang dimaksud. Harusnya diomongin langsung gitu Pak? Iya harusnya diomongin aja terang-terangan lah. Ini BEM ini dibayar ini yang bayar kan gitu. Kayak mahasiswa kan jelas. Ini salahnya di sini lah, pemerintah disebut, pemerintahnya disebut, kebijakannya. Kalau hanya bilang mahasiswa dibayar terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita? Kalau mahasiswa jelaskan, kalau kritik pemerintah nyebut kasusnya MBG korupsinya sekian, ini sekian, ini kan disebut, ini pelakunya kan gitu, ini institusinya. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka itu, saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum. Saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu saya lihat arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri.
Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan, untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.